Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan, kita ikuti. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Demikian firman Tuhan. Horas, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, hari ini kita boleh merayakan Paskah. Hari ini kita masuk di tema Paskah, berpalinglah kepada Sang Hidup. Kalau dikatakan Paskah, kita semua sudah tahu bagaimana ceritanya, siapa yang pertama ke kubur dan kubur kosong, dan bagaimana kesaksian mereka, bagaimana sikap para murid mendengar kesaksian para perempuan yang mengatakan kubur sudah kosong, Yesus tidak di sana lagi. Pintu atau penutup kubur itu sudah digulingkan, sudah terbuka. Tapi apakah pintu kubur itu dibuka agar Yesus bisa keluar? Pasti tidak. Tetapi untuk apa pintu kubur itu dibuka atau digulingkan? Kalau di cerita Injil dikatakan batu penutup kubur itu sudah digulingkan. Di ayat 1 dan 2 pasal 20 Yohanes tadi. Itu terbuka bukan untuk biar Yesus bisa keluar, tetapi itu terbuka agar orang-orang tahu bahwa kubur sudah terbuka. Bukan supaya Yesus bisa keluar. Yesus itu hidup. Dialah Sang Hidup itu. Maka kubur sekalipun tidak bisa menahannya. Sebab Yesus hidup. Jadi kalau dikatakan berpalinglah kepada Sang Hidup, itu berarti berpalinglah kepada Yesus. Jangan tinggal di kuburan, jangan menoleh ke dalam. Lihatlah apa yang dilakukan para perempuan itu. Walau Yesus sudah memberitahu, termasuk para muridnya, berulang kali Yesus memberitahu sebelum dia disalibkan, sebelum dia mati, sebelum dia dikubur, bahwa Yesus itu di Yohanes 14 ayat 6a dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Di Yohanes 11 ayat 25a dikatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Jadi dia bangkit, dia dibangkitkan. Kalau kata-kata bangkit, dibangkitkan, Allah yang berkarya di sana, Allah yang hadir, sesungguhnya dialah hidup itu. Jadi walaupun dia menjalani prosesi, kalau saya katakan, kedatangan Allah ke dunia di dalam Kristus oleh karena kasih-Nya, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, lahir menjadi manusia, menderita sengsara sampai mati dikubur, bangkit dan naik kembali ke surga. Itu adalah prosesi, kalau saya katakan prosesi bagaimana Allah berkarya, bekerja di tengah dunia, menyatakan kehidupan yang sesungguhnya. Dialah hidup itu, dialah Sang Hidup, dialah hidup yang sejati. Dan hidup yang sejati itu sekarang datang menyatakan kuasanya kepada kita juga. Lalu apa makna dari kebangkitan kalau kita rayakan Paskah? Paskah, Pesak, Allah melewati, Allah lewat. Yesus melewati kubur. Dia datang melewati penderitaan manusia, dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dia harus terkubur, bukan berarti Allah tidak berkuasa mengubah hati manusia yang jahat jadi baik. Tetapi dia yang berfirman, upah dosa adalah maut. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, sesungguhnya hidup yang sesungguhnya tidak lagi dimiliki oleh manusia. Karena setiap keturunan Adam, dia telah jatuh ke dalam dosa dan dia telah terputus hubungan dari Allah. Jadi karena dosa,
hubungan manusia dengan Allah terputus. Gambar hidup manusia yang sesungguhnya yang dicipta segambar dengan Allah itu sudah rusak. Hubungan Allah dengan manusia sudah terputus. Nah, Allah datang melewati itu Paskah. Allah datang melewati sampai ke kubur sekalipun supaya kita mendapatkan keselamatan. Itu tidak diragukan. Supaya kita tersambung lagi hubungan dengan Allah. Sebab karena dosa itu hubungan itu sudah terputus seperti ranting yang terputus dari pokoknya. Nah, dengan kematian kebangkitan Yesus itu tersambung lagi. Maka dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya, dia hidup selama-lamanya. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Karena itu saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, kalau kita boleh merayakan Paskah dan berseru kepada kita sekarang, berpalinglah kepada Sang Hidup. Kita coba lihat sejenak bagaimana perempuan yang disebut di sini Maria Magdalena tadi. Maria Magdalena ini adalah seorang perempuan yang telah mengalami kuasa Yesus. Daripadanya dibebaskan 7 roh jahat. Dia sudah mengenal Yesus dan sangat mengasihi Yesus. Karena itu ketika Yesus disalibkan dan mati dan dikubur, dia sangat sedih. Tetapi kesedihannya yang sekarang yang dalam firman yang kita dengar tadi bukan lagi kesedihan karena Yesus mati. Tapi lebih kepada pengertian karena Yesus hilang. Yesus diambil. Maka ketika dia melihat kubur itu, ada 2 malaikat tadi dikatakan bertanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Dia berkata, Yesusku diambil orang. Lalu ada lagi suara, seseorang lagi bertanya kepada dia, Ibu, mengapa engkau menangis? Dia lagi menjawab, Yesusku diambil orang. Berarti rasa kehilangannya lah yang membuat dia sekarang bersedih. Dia menangis. Dia Maria Magdalena yang sangat mengasihi Yesus, yang karena sudah mengalami kuasa Yesus. Lalu oleh karena kesedihan itu, Bapak Ibu yang terhormat, ini yang betul-betul sungguh kita pelajari. Ada sesuatu yang menghalangi pandangannya sehingga dia bahkan tidak mengenal Yesus. Dan ketika dia ditutupi oleh sesuatu yang menghalangi pandangan itu, muncul prasangka buruk. Maria Magdalena yang mengasihi Yesus itu bahkan tidak mengenal Yesus. Yang sudah berbicara kepadanya, apa yang terjadi? Prasangka yang kurang tepat. Yang pertama tadi dikatakan, ketika ditanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Maria berprasangka, saya katakan kurang tepat terhadap yang bertanya kepadanya, sebab dia mengatakan, atau prasangka yang pertama itu, dia berpikir bahwa yang bertanya kepada dia adalah penjaga kubur, tukang kebun yang merawat taman di kuburan. Yang kedua, dia berprasangka, yang bertanya itulah yang mengambil. Bukankah itu tuduhan? Walau ada istilah kita, ada tuduhan atau ajas praduga tak bersalah. Tetapi dengan kata-kata, jika engkau yang mengambil, tunjukkanlah di mana kau letakkan. Jika engkau yang mengambil, bukankah itu secara tidak langsung tuduhan bahwa dia pencuri, mengambil Yesusnya? Ketika sesuatu menutupi pandangan kita bersekutu dengan Allah, ada penilaian yang kurang tepat. Lalu yang ketiga, apa yang terjadi? Maria dengan penuh keberanian berkata, tunjukkanlah di mana kau buat Yesusku itu, kau letakkan, supaya aku mengambilnya. Dimanapun, ini luar biasa sekali, dimanapun diletakkan, seolah-olah Maria yang adalah seorang perempuan yang tinggal sendiri di kubur itu, seolah-olah dia bisa mengambil atau mengangkat mayat itu tanpa ada rasa ragu dan takut. Luar biasa. Oleh karena itu, apa yang membuat seseorang bisa menilai berhubungan dengan pekerjaan Bapak Ibu yang terhormat ya? Penilaian, lelang. Bukan 1, 2, 10 orang pejabat di negara kita yang bisa
terkubur dan menguburkan diri di dalam persoalan. Bukan hanya pejabat, para hamba-hamba Tuhan juga banyak terkubur dan menguburkan diri dalam persoalan-persoalan yang terjadi dalam harapan atau tawaran-tawaran yang semu. Tergoda, jatuh, menerima tawaran-tawaran yang kurang baik. Ketika sesuatu menutupi pandangan kita, apa itu keinginan daging kita, apa itu rasa kehilangan kita, apa itu rasa keinginan untuk memiliki seperti Maria yang ingin memiliki Yesus selamanya sekalipun hanya sekedar mayat. Dia pengen Yesus itu di situ, padahal sudah dikatakan dia tidak di sini, dia hidup. Dia tidak ada, dia sudah melihat kain kafan itu tidak ada lagi di situ Yesus. Tapi belum lagi dia teringat akan pesan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus sudah bercerita, sudah memberitahu bahwa dia akan bangkit. Memang dia akan mati dan dikubur, dia akan menderita sengsara, tetapi dia akan bangkit. Tapi mereka lupakan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau kita merayakan Paskah, kita diingatkan, berpalinglah kepada Sang Hidup. Bagaimana kita berpaling? Dengarlah firman Tuhan, kalau kita rada lupa, ulangi lagi. Karena ketika lupa akan pesan itu, akan ada kesedihan, akan ada rasa kehilangan, akan ada rasa terputus satu sama lain. Jadi kalau kita secara terus-menerus mendengar firman Tuhan, bersekutu, berpaling, berarti bertobat. Pasti kita tidak suka lah kalau dikatakan bertobatlah. Dari dulu saya bertobat, ini kan sudah Kristen. Tetapi setiap saat proses perubahan harus terjadi. Ketika Yesus bangkit, ada perubahan di situ, ada perubahan bagi para murid. Ketika Yesus menyatakan diri, dari yang ragu-ragu menjadi mendapat kepastian, dari yang ketakutan memiliki keberanian. Apa yang membuat perempuan ini, padahal kalau di ayat 1 dikatakan, beberapa perempuan pergi ke kubur membawa rempah-rempah, ingin mengurapi mayat Yesus dengan rempah-rempah, dengan niat supaya lebih lama bertahan mayatnya itu. Tetapi dia sendiri yang tinggal di situ. Ketika mereka melihat kubur sudah kosong, yang lain pulang. Maria Magdalena juga langsung pulang, memanggil, kalau dalam hal ini yang dipanggil adalah Simon Petrus dan Yohanes, penulis Injil Yohanes itu. Ketika dia memberitahu kubur sudah kosong, dia balik lagi mengikuti kedua murid itu, dan dia tinggal sendiri di kubur itu. Walau Simon Petrus dan Yohanes sudah pulang, tapi dia masih tinggal, dia masih berpikir di kuburan, menoleh ke dalam kuburan. Maka dikatakan, berpalinglah kepada Sang Hidup. Selama kita berada dalam kuasa dosa dan keinginan daging kita, kita berarti sedang menyerahkan diri ke proses terkubur dan dikuburkan. Di dalam pergumulan dan dalam penderitaan, dalam situasi COVID sekarang, Bapak Ibu, kita tahu begitu banyak pergumulan yang terjadi, bahkan bekerja pun kita takut ibadah ini. Tapi di satu sisi saya bersyukur, karena si COVID kita boleh bertemu di dalam ibadah ini. Dan begitu luas kasih Tuhan itu, begitu besar kasih Tuhan itu. Sehingga ternyata lewat pandemi COVID-19, makin terbukalah penyebaran firman Tuhan, persekutuan kita makin terbuka, makin luas. Itu besar sekali kuasa kasih itu ketika kita mau, sudah tersedia. Sang Hidup mau hadir. Dia hidup, dia bangkit, dia ada di antara kita. Dia terus melakukan prosesi arak-arakan menyertai kita. Mau kemana kita, dia ada. Dan sapaan yang luar biasa. Negara ketika hanya ditanya seperti itu mungkin tidak ada rasa tersentuh. Tetapi ketika nama kita masing-masing dipanggil, anggap saja sebutan atau panggilan Yesus Maria, langsung berpaling dan berkata, Rabuni, guruku. Dia gembala yang baik, guru yang baik. Firman Tuhan adalah guru yang paling baik, yang bermanfaat. Kalau di 2 Timotius 3:16 dikatakan, firman Allah segala yang dituliskan itu memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Firman itu yang dapat mendidik kita, menuntun kita, membuka penglihatan yang tertutup. Di dalam kebangkitan Yesus itu semua sudah dibuka. Dalam kematian Yesus sekat-sekat itu sudah dihancurkan. Dalam kebangkitan Yesus sudah dinyatakan kehidupan yang sesungguhnya. Gambar manusia kita yang rusak, gambar Allah yang ada dalam diri kita yang sudah rusak karena dosa, sudah dipulihkan dengan kebangkitan Yesus.
Hubungan yang terputus karena dosa itu sudah disambung kembali. Tinggal maukah kita tersambung secara terus-menerus? Berpalinglah kepada Sang hidup. Dia hidup dan Dia ada bersama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah Kau nyatakan. Biarlah Engkau selalu ada di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.